Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Buta Data. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan evaluasi kualitas klaster yang dibentuk oleh Kamins. Jadi pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan dan menerapkan algoritma Kamins dengan menggunakan R programming, di mana telah didapatkan hasil yang biasa saja. Jadi kualitas klasternya biasa saja karena mungkin datanya juga sedikit, karena untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Data yang telah dijelaskan pada video sebelumnya sama dengan data tersebut. Ini adalah data yang setelah diimport lalu diseleksi atributnya. Jadi yang diambil untuk proses clustering yaitu hanya numerik saja, yaitu antara nilai IPA dan nilai IPS. Kita akan coba ulangi lagi. Jadi kita akan menggunakan Kamins lagi dengan memanfaatkan library atau package cluster dalam hal ini, lalu menggunakan atau menentukan K-nya sebanyak 2. Jadi 2 kelompok yang akan kita buat dari 5 data tersebut. Jadi kita coba run lagi, lalu kita coba panggil hasilnya. Nah, di sini telah didapatkan bahwa kita memiliki hasil sum of square, atau mungkin disebut juga bisa dikatakan bahwa ini adalah 62,8% adalah kualitas klasternya. Apakah dia bagus dalam membagi membagi data ke beberapa kelompok, ya dalam hal ini adalah 2 kelompok. Apakah sudah tepat dia membaginya, cara membaginya atau tidak, seperti ini. Jadi ketepatannya hanya ada angka 62,8%, ya mungkin lumayanlah ketika datanya sedikit segitu. Dalam hal ini kita memiliki cluster mean, atau juga kita memiliki rata-rata dari bukan rata-rata, atau centroid dari masing-masing klasternya, di mana ada klaster 1 adalah 4,66 untuk nilai IPA dan nilai IPS-nya 7,33, sedangkan pada klaster 2 nilainya adalah 9 dan nilai IPS-nya adalah 6,5. Clustering vector adalah proses pelabelan di mana setiap data akan dilabeli pada masuk klaster mana. Misal dimulai dari data pertama dia masuk ke klaster 1, data ketiga 1, data kelima 1, seperti itu. Lalu di sini adalah ada sum square juga. Jadi sum square dari masing-masing klasternya. Jadi setiap klaster memiliki sum square. Jadi sum itu nilai variasi, standar deviasi dari masing-masing klasternya. Jadi jarak antara si anggota klaster dengan centroidnya, seperti itu. Lalu kita jelaskan nanti secara rincinya seperti apa mendapatkan hasil 62,8%. Itu adalah suatu kualitas klaster seperti apa. Pertama-tama kita langsung buka Excel-nya saja, di mana di sini ini ada distance 1, distance 2. Jadi ini adalah khusus pengukuran, nanti kita ukur jaraknya yang paling dekat yang mana. Jadi si data ini akan diukur dengan centroid, apakah dia masuk ke cluster 1 atau cluster 2, seperti itu. Distance 1 itu adalah hasil pengukuran antara data dengan centroid 1. Distance 2 itu adalah hasil pengukuran antara data dengan centroid kedua. Kita kopikan saja mungkin hasilnya. Ini kita guna copy saja, ini kita ambil untuk pengukuran centroidnya. Ini
kita pisahkan ini ke dalam kolom. Nah, finish. Nah, jadi dia sudah terpisah, yang tadinya bergabung. Kita kopikan lagi untuk centroid yang kedua. Kita ubah lagi text to column dengan pemisah spasi, finish, seperti itu. Nah, kita akan ukur data ini dengan setiap data diukur dengan centroid. Kita ukur yang satu dulu, yaitu dengan menggunakan Euclidean distance, yaitu sama dengan SQRT dalam kurung, jangan lupa, lalu antara, jadi ini kurangi ini dikuadratkan ditambah ini, kurung dulu, kurung dikurangi yang ini harusnya nilai C1, nilai yang ini. Sorry. Ini harusnya nilai ini B2, yang ini C2, seperti itu. Jangan lupa ini dikuadratkan. Ini dapat dari mana? Ini adalah menggunakan Euclidean distance, di mana biasanya proses pengukuran jarak menggunakan Euclidean distance, seperti itu. Nah, ini pengukuran jaraknya. Jika kita tarik, apa berhasil atau tidak? Ini benar, tapi ini A10, harusnya ini tetap A9. Ini tapi 9 ini bentar. Sorry, ini harusnya A9 juga. Ini B9 karena kita akan ukur dengan centroid yang pertama. Ini A9 juga, tapi dia ngikut ke bawah. Ini B9. Nah, ini jaraknya. Lalu kita yang ini diukur dengan sudah benar mungkin. Ini kita samakan rumusnya, jadi SQRT dalam kurung, lalu dalam kurung ditambah dalam kurung pangkat 2, di sini juga pangkat 2. Yang ini dikurangi ini, yang ini kurangi kolom C2. Nah, tarik ke bawah. Dan ini harus diganti, ini 11 A11, ini B11 juga, ini A11 B11 ini A11 B11,
11 B11. Nah, seperti itu. Dalam hal ini sudah diukur kan jaraknya antara data dengan sentroidnya. Lalu kita hitung apa nih yang dihitung? Di sini ada nilai apa di sini nih? Within cluster sum of square by cluster. Gimana ya? Coba di sini. Ini kita cari yang paling mendekati. Jadi yang paling minimum antara si data pertama ini dekat kemana sih? Data ke centroid 2 atau ke centroid 1? Dia kan dekat ke 1. Jadi cari yang di sini yang minimum, yang ini, lalu yang ini kita tandai saja. Nah ini. Setelah didapatkan, kita coba. Nah, setelah didapatkan, lalu kita kuadratkan yang minimumnya. Jadi yang ditandai ini juga ditandai karena dia masuk ke klaster yang kedua, seperti itu. Untuk SS1 mana sih ini ya? Ini pangkat 2. Tarik saja. Ini kita F3 pangkat 2, ini pangkat 2, ya pangkat 2. Tapi ini kita tidak gunakan, jadi ini kita hapus. Nah, tapi yang ini yang kita gunakan karena ini itu untuk mencari sum square. Jadi sum square itu adalah apa ya? Jadi nilai atau standar deviasi ya. Di sini tuh standar deviasi itu selisihnya tadi lalu dikuadratkan. Nah, ini telah hasil dikuadratkan jadi sum square yang pertama, kita cari yang sum square yang kedua. Sum square yang kedua itu didapat dari sama juga hasil penguadratan. Ini pangkat 2, ini juga di pangkat 2. Jadi kita jumlahkan yang agar mudah, kita jumlahkan dulu. Jadi jumlahkan sum square-nya. Jadi kita akan mencari nilai ini nih. Sum square setiap klasternya. Kita jumlahkan sum (9,33) dan ini kita sumkan, kita jumlahkan dari atas saja deh, dari atas 4,5. Ini telah kita dapat hasilnya. Kita kasih warna apa? Hijau ini aja. Jadi kita telah dapat, apakah sama? Kita cek, ternyata sama. Jadi sum square yang kita peroleh dari R dan saya gunakan atau kita gunakan dengan manual di Excel akan menghasilkan hasil yang sama, di mana itu adalah sum square masing-masing per cluster. Jadi sum square dari hasil pengukuran jarak antar anggota klasternya. Jadi yang within cluster, jadi yang di dalam suatu cluster jaraknya diukur seperti itu. Lalu kita jumlahkan, jadi jumlahkan dulu semuanya. Jadi tots ini kan ada di sini, kita coba kita klik ya, kita cek apakah ada atribut apa aja. Nah ini adalah tots cluster, kita cek apakah benar. Nah itu juga berapa ini, bukan yang ini tapi yang, coba kita
tapi yang satu lagi, jadi touch witness. Nah, ini adalah total dari sum square yang ada di dalam cluster gitu kan. Jadi jarak yang antar anggota cluster saja. Nanti kita akan cari jarak sum square yang di luar anggota cluster. Jadi anggota cluster diukur dengan anggota cluster lain, jaraknya seperti apa, berapa gitu, seperti itu. Kita jumlahkan yang hijau ini. Jumlahkan ini dengan ini, hasilnya berapa? 13,8333. Apakah sama sekali dengan yang ada di R kita. Lalu setelah didapatkan itu, kita mencari between sum square. Jadi between sum square itu yang seperti yang saya jelaskan. Jadi itu tuh untuk mengukur atau menghitung jumlah yang ada di antar luar cluster. Misalnya ini ada suatu objek pada suatu cluster 1, akan diukur kedekatannya atau jaraknya dengan klaster lainnya, seperti itu. Nah, itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari nilai-nilai yang tidak ditandai kuning ini. Tapi kita tandai saja yang merah-merah saja. Tandai dengan warna merah saja ya, agar mudah dibaca. Atau oranye aja lah. Nah, kita jumlahkan yang ini seperti itu. Apakah sama atau tidak? Set. Oke. Kenapa error? Oh iya, kita belum masukkan operasinya. Pantesan. Sum 23,44. Kita coba cari betweennya, nilai betweennya. Hasil between. Nah, 23,366. Mirip lah. Jadi ada perbedaan perhitungan, misal dari Excel dengan R, beda sedikit lah intinya. Jadi di sini hampir sama, jadi nilainya adalah 23, sekian. Dan bagaimana cara, ini adalah merupakan jarak anggota satu klaster dengan anggota yang lainnya di luar klaster. Ini kan dijumlahkan dengan yang ini yang ada di luar. Jadi kan misalnya ini, kalau ini yang tadi ini adalah yang di dalam klaster, ini untuk di klaster 1 dan ini yang di dalam klaster 2. Sedangkan yang ini adalah yang antar klaster gitu, antar anggota dengan klaster yang lainnya, seperti itu. Dia dapat jaraknya, seluruh jaraknya atau seluruh sum square-nya adalah 23, sekian. Nah, bagaimana cara menentukan total sum square? Ini adalah total within, ini adalah total within. Coba kita, ini S, ini within itu yang ada di dalam yang di dalam klasternya, sedangkan ini adalah yang di luar klasternya atau di antar klasternya. Untuk mencari total sum square, yang total sum square itu digunakan untuk sebagai pembagi, atau fungsinya untuk sebagai pembagi, untuk menghasilkan nilai evaluasi clusternya, yaitu yang akan kita dapat, itu yang akan kita cari. Ini berapa persen dia keakuratan proses pembagiannya atau performa pembagian datanya gitu. Kita akan jumlahkan. Jadi cara mencari total sum square adalah menjumlahkan between sum square dengan total within sum square. Jadi yang di luar antar cluster dengan yang di dalam cluster. Caranya adalah dijumlahkan aja sum, yaitu ini ditambah dengan yang ini, seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya adalah 37,27. Kita cek deh apakah sama enggak. Nah, ini hampir sama, hampir mirip. Jadi di sini adalah hasil atau total sum square-nya adalah 37,2, sedangkan yang di Excel itu didapatkan 37,27.
beda tipis lah seperti itu. Dan kita akan melakukan tahapan terakhir atau mengerjakan tahapan terakhir, yaitu dengan membagi apa di sini between sum square dibagi dengan total sum square. Jadi between sum square kan ini dibagi dengan ini, hasil akhir atau hasil evaluasi saja ya, hasil evaluasi cluster. Hasil evaluasi cluster sama dengan between dibagi total keseluruhan jaraknya atau total keseluruhan sum square-nya lah, yaitu ini. Nah, hasilnya adalah 0,62 sekian. Bagaimana jika ingin persen? Kita kalikan aja bentuknya ke persen gitu kan. Kita kalikan saja ini dengan 100. Ini dikali 100 seperti itu. Makanya hasilnya adalah 62,88688%. Di sini dijelaskan di R itu hasilnya adalah 62,8, sama seperti itu. Cuma dalam proses pembulatannya itu berbeda antara R dengan misal Excel seperti itu. Dan itu mungkin jadi kita bisa telah menerapkan K-means dengan R gitu kan pada suatu data untuk menentukan minat siswa apakah dia ingin masuk ke saintek atau sosial humaniora berdasarkan nilai-nilai yang mereka peroleh seperti itu. Lalu kita juga telah mengevaluasi apakah kinerja K-means itu baik atau enggak. Nah, itu didapat 62,8%. Dan bagaimana cara menghitung kualitas klaster secara manual gitu kan. Karena ketika menggunakan ARC di hasilnya kita udah langsung dapat tuh 62,8, tapi kita ingin mencari tahu kualitasnya seperti apa, yaitu dengan menggunakan sum of square gitu kan. Cara kualitasnya bagaimana? Jadi mencari dulu tadi adalah sum square per klasternya, lalu sum square antar klaster 1 dengan klaster lainnya seperti apa. Ketika sudah didapat, maka akan didapat hasil evaluasinya, yaitu operasi antara pembagian antara between sum square atau sum square antar klaster dibagi dengan keseluruhan sum square atau total sum square seperti itu. Total sum square didapatkan dari between sum square dan total within sum square seperti itu. Mungkin cukup sekian, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.